Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar buat kalian semua? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk cuci tangan ya adik-adik. Selamat hari minggu buat adik-adik sekalian dan Lausa sangat bersyukur ya bisa menyapa kalian semua. Dan tetap semangat, tetap bersenang di dalam Tuhan ya adik-adik. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan meskipun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap harus bersyukur dan tetap harus semangat untuk datang kepada Tuhan dan berdoa ya adik-adik. Jadi sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus Engkau memimpin setiap hati anak-anakmu untuk fokus, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dari awal, tengah, sampai akhir. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi kita angkat satu pujian ya adik-adik, yaitu dengan judul Jesus Love Me. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, He who died, heaven came to open wide. He will wash away my sins, let His little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy thine. On the cross you died for me, I will try to live for me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oke adik-adik, jadi lagu kedua kita hari ini adalah Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita ya adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan buat hari ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah Daud mengalahkan Goliat. Dan hari ini kita menonton video ini adik-adik, dan kalian simak dengan baik. Oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hai, shalom teman-teman dan adik-adik semua. Hari ini kita akan menyaksikan cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Pasti seru ini ceritanya. Mari kita sama-sama menyaksikan. Daud mengalahkan Goliat. Beginilah ceritanya. Daud adalah yang termuda dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia mengawasi kambing domba di padang rumput, sementara beberapa saudaranya bergabung dengan tentara Israel untuk berperang melawan pasukan Filistin. Filistin adalah salah satu pasukan yang kuat
yang berperang melawan Israel. Suatu hari Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya karena ayahnya menyuruhnya. Tetapi saudaranya menuduh dia dengan alasan hanya ingin melihat pertempuran daripada menjaga kambing domba ayahnya. Tetapi Daud melakukan karena mentaati perintah ayahnya. Lalu Daud melihat orang Filistin yang sangat besar, tingginya lebih daripada 2,5 meter. Dia memakai ketopong yang besar sekali, juga baju perang, dan membawa senjata yang besar. Namanya adalah Goliat, dan dia selalu menang dalam pertempuran. Dan Daud melihat Goliat maju ke hadapan orang Israel setiap pagi dan sore hari selama 40 hari lamanya, dengan berkata, "Maju salah satu dari pasukanmu dan lawanlah aku." Tetapi tidak ada yang berani dari pasukan Israel. Bahkan Raja Saul juga tidak berani. Daud sangat tidak suka Goliat mengintimidasi pasukan Israel. Dan lagi pula Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel, maka bangsa Israel pasti bisa menghadapi setiap peperangan. Jadi Daud sekalipun bukan bagian dari tentara, dia datang kepada Raja Saul dan menawarkan diri untuk berperang melawan Goliat. Raja Saul berpikir, Daud masih terlalu kecil, tetapi dia ingin ada seseorang yang melawan Goliat. Jadi dia mengizinkannya. Dan Daud percaya bahwa dia dapat mengalahkan Goliat. Dan lebih lagi Daud percaya Tuhan pasti menyertainya. Lalu dia berkata, "Tuhan akan melepaskanku dari tangan orang Filistin itu." Raja Saul berharap Daud benar, dan raja mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Tetapi justru membuatnya tidak bisa untuk bergerak. Jadi Daud memutuskan untuk memakai pakaiannya saja. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Dengan tongkat dan umban di tangannya, Daud maju ke medan perang dan berhadapan dengan Goliat yang sangat besar. Dan Goliat melihat Daud, dan dia sangat marah karena dia mengira akan bertarung melawan tentara Israel yang paling kuat. Dan Goliat berkata kepada Daud, "Kenapa kamu membawa tongkat? Memangnya aku anjing? Aku akan mengalahkanmu dan membuat engkau menjadi makanan binatang liar." Memang Daud kelihatan lemah dan seperti tidak bisa berperang. Tetapi sesungguhnya Daud adalah anak yang pemberani. Bahkan dia sanggup mengalahkan beruang dan juga singa ketika mengembalakan domba-dombanya. Karena dia percaya Tuhan menolong dia untuk mengembalakan. Lalu Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud berkata bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Dan juga Daud mengatakan akan menjadikan Goliat makanan bagi burung di udara dan binatang liar. Lalu Goliat menjadi sangat marah. Daud mengambil batu yang sudah disiapkannya, lalu diumbannya dan mengenai dahi Goliat sampai batu itu masuk ke dalam dahinya. Dan Goliat tumbang dengan mukanya ke tanah. Semua orang terdiam menyaksikannya. Lalu Daud berlari menghampiri Goliat dan mengambil pedang Goliat. Lalu Daud memenggal kepala Goliat. Lalu tentara Filistin lari ketakutan, dan tentara Israel mengejar orang-orang Filistin. Tuhan memakai Daud, anak muda yang biasa, yang pekerjaannya mengembalakan kambing domba ayahnya.
Itulah cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Seru kan ceritanya? Wah, Daud mengalahkan Goliat dengan batu dari sungai. Tapi yang terpenting bukan senjata yang dibawa Daud, tetapi percaya Daud kepada Tuhan. Jadi teman-teman, keberhasilan kita bukan terletak kepada apa yang kita miliki atau apa yang kita bisa, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan. Percayalah teman-teman, kita semua ketika kita mengandalkan Tuhan pasti bisa. Jangan menyerah ya teman-teman, terus semangat dan tetap taruh iman percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, tadi kalian sudah menonton film tentang Daud mengalahkan Goliat. Jadi dari kisah ini menggambarkan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk umatnya. Walau tampaknya mustahil di mata manusia, Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat dengan penyertaan Tuhan. Kisah Daud juga mengingatkan kita sebagai anak Tuhan agar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika ada masalah atau tantangan, manusia harus bersandar kepada Tuhan Yesus, menara yang kuat dan keselamatan yang sejati. Jadi, yuk sama-sama kita belajar untuk mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Jadi, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sebelum kita selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan, Engkau turut campur tangan atas anak-anak-Mu, dan Engkau menjamah setiap hati mereka untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan Engkau menuntun setiap hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik.